Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di waktu subuh ini weekend, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di waktu pagi, di waktu yang diberkahi. Sebelumnya memang momen belajar sering dilaksanakan di waktu siang ataupun sore. Nah, di hari ini kita melaksanakan momen yang berbeda, yaitu di waktu pagi. Adapun judul yang akan disampaikan yaitu tentang sejarah kepenulisan dan membiasakan menulis. Kalau dilihat dari catatan sejarah, dulu itu kan banyak manusia itu dikenal dengan manusia yang buta aksara gitu. Jadi orang-orang penulis itu, mereka itu memiliki kemampuan intelektual di atas manusia lainnya gitu, di saat manusia lain buta aksara. Kalau dari sejarah kepenulisan, nulis itu pertama gitu ya, ada penulisan yang berupa kitab. Lalu yang kedua ada penulisan berupa buku. Lalu yang selanjutnya penulisan berupa puisi atau artikel berita. Nah, di sini penulis itu zaman dulu sama zaman sekarang itu beda gitu ya. Kalau dulu itu penulis itu bertujuan atau berniat untuk mengabadikan amalnya gitu. Jadi mereka ini menulis untuk menambah amal, seperti mereka yang ingin menulis itu karena niatnya kalau sudah meninggal, nah mereka itu dapat amal itu yang terus mengalir dari tulisan-tulisannya. Bisa dibayangkan kan siapa itu yang membukukan Al-Quran atau membuat riwayat hadis lalu sampai kepada kita, nah itu dibaca dan bisa jadi amal soleh kepada penulisnya. Namun di zaman sekarang, di era modern, nah itu ada perbedaan. Jadi penulis ini menjadi sebuah keahlian yang dikomersilkan atau berbuah jadi profesi gitu. Bisa disebut profesi jurnalistik. Nah, ini ada cara pandang yang berbeda namun bisa disamakan. Untuk selanjutnya, ini ada cara untuk pembiasaan penulis gitu ya. Nah, ada kan orang yang ingin nulis itu sulit gitu. Mulainya dari mana gitu. Cuman ini ada sedikit tips gitu. Jadi kalau nulis itu biasanya kan harus banyak gitu ya, terbayang harus ratusan kalimat ataupun ribuan kata. Nah, ini untuk mempermudah gitu ya, kita mengawalinya itu bikin aja judulnya dulu gitu. Nah, kalau udah bikin judulnya di pagi misalnya, nah bikin kerangkanya di waktu siang. Nah, lalu kerangkanya itu dibuat jadi sebuah alinea itu di waktu sore. Nah, ini jadi supaya lebih ringan gitu. Kalau kita langsung terbayang harus bikin ratusan kalimat atau ribuan huruf gitu ya, itu cukup sulit. Tapi kalau kita mengawalinya dengan membuat judul dulu lalu kerangka gitu ya, kerangka kan paling berapa kalimat gitu, 3 atau 4 kalimat. Nah, itu lebih mudah dan lebih menyenangkan dan tidak terbayang sulit. Jadi untuk membiasakan menulis itu harus mulai yang mudah dulu gitu. Adapun cara untuk memunculkan ide menulis itu biasanya ada yang namanya fenomena sosial. Nah, fenomena sosial ini menarik untuk ditulis, dikaji, untuk disampaikan dari pandangan penulis gitu. Nah, yang kedua itu wacana gitu. Kan banyak orang itu berwacana suatu yang jadi harapan, rencana. Nah, itu ditulis gitu, dibuat jadi sebuah tulisan. Ada juga yang penulis itu secara khusus gitu ya, beliau ini menulis tema-tema dengan hari besar nasional gitu. Di hari besar nasional ini kan banyak tercantum di kalender. Nah, mereka para penulis itu mempersiapkan tema-tema yang sifatnya hari besar nasional untuk dijadikan bahan tulisan. Jadi kalau ingin menulis itu temanya tinggal dipilih gitu. Mulai dari fenomena sosial, wacana, ataupun hari besar nasional itu untuk menjadi pembiasaan menulis gitu.
Nah, adapun selanjutnya untuk sumber tulisan. Nah, ini kan ada tulisan itu yang bersumber dari narasumber gitu. Lalu yang kedua dari referensi. Lalu yang ketiga itu dari pengalaman. Yang selanjutnya itu dari daya analisis tentang sejarah ataupun tentang masa depan gitu. Nah, jadi kalau kita ingin nulis tulisannya ingin lebih baik gitu ya, kita harus menghadirkan narasumber juga yang terbaik ataupun referensi yang terbaik, pengalaman ataupun daya analisis ke sejarah ataupun masa depan yang lebih tajam gitu. Untuk selanjutnya itu kan ada yang namanya tulisan itu yang 2 sampai 3 kalimat. Nah, itu biasanya namanya kalimat kata-kata motivasi atau mutiara gitu. Nah, beda lagi ada kalimat 3 alinea. Jadi 3 alinea kalimat ini itu biasanya kalimat-kalimat kritik yang sifatnya terdiri dari 3 alinea. Nah, ini biasanya mereka menulis kritik dengan standarisasi yang paling ringan gitu. Lalu yang selanjutnya ada 6 bait puisi ataupun puisi-puisi yang terdiri dari bait-bait. Nah, yang selanjutnya ada tulisan yang sifatnya 6 sampai 12 alinea. Nah, ini bisa dijadikan rujukan untuk menulis artikel atau berita. Jadi intinya mah seperti itu ya, untuk dunia menulis itu harus dibiasakan, karena dengan pembiasaan itu kita menjadi lebih enjoy gitu. Nah, ketika udah lebih enjoy dengan menulis itu kita bisa lebih meningkatkan daya ingat kita ataupun yang lainnya sesuai dengan niat kita gitu. Adapun kelebihan jadi seorang penulis itu mereka bisa cenderung lebih mudah adaptasi dengan sesuatu yang ada gitu. Karena kan menulis itu perlu penelitian ya. Nah, dari penelitian itu kita otomatis akan berhubungan dengan masyarakat. Nah, dengan berhubungan tersebut kita itu akan mudah adaptasi gitu dengan masyarakat. Nah, kemampuan adaptasi ini menjadi pembeda gitu antara manusia satu dan manusia yang lain gitu. Sekian mungkin dari tema yang disampaikan. Jadi kedepannya ya, untuk nulis ini bisa langsung ke email melalui redsinarpagi@gmail.com. Jadi nanti tulisan-tulisan yang sudah sifatnya tutorial gitu, ingin menambah tulisan saya ini sejauh mana gitu, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, nah itu bisa melalui email. Untuk sekian pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.